Yaudah, ayo kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rem dulu. Oke. Oke, tarikannya memang agak beda mas ya? Beda. Ciri khas listrik. Remnya juga lumayan. Lumayan. Iya, emang harus harus membiasakan dulu sahabat Kompas TV. Baterai. Nah, total baterai di sini ada 9 pack. Ngecas dikarenakan kita punya device fast charging. Ngecasnya untuk bis sebesar ini dengan kapasitas baterai sebesar ini, itu hanya perlu 1,5 jam. Dari 0 sampai 100? Perbedaan yang lebih signifikan adalah dari segi cost. Yang pasti dengan kita mengecas listrik pun itu akan lebih murah daripada kita membeli 1 liter solar. Bus listrik tidak. Oh. Jadi hanya perlu update sistem, kemudian cek minyak rem, udah cukup. Oke, Sobat Kompas TV. Ketemu lagi sama gua kan. Gua tetap masih ada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, kemarin kan gua udah nyobain mobil yang ada di belakang gue ini. Bis nih, lebih tepatnya bis kan. Udah nyobain juga, ada tanya-tanya juga sama Mas Kevin selaku mahasiswa yang lagi mengulik-ulik nih kayak gimana bis ini. Sekarang gue bersama bapaknya yang lebih pakarnya lagi nih, Pak Adit selaku pengembang dan juga peneliti bis Universitas Indonesia ini. Silahkan Pak Adit. Halo. Gimana kabarnya Pak Adit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Adit ini di UI selaku apa Pak? Di bis ini Pak? Ya, jadi saya dosen Departemen Teknik Mesin, selaku peneliti dan pengembang dari bis listrik. Peneliti dan juga pengembang Pak ya? Jadi lordnya lah Pak ya? Yang terlibat dosennya ada sekitar 30. 30 dosen. Jadi kalau dosennya 30 bisa dibayangkan mahasiswa lebih banyak lagi. Mahasiswanya banyak? Dari berbagai berbagai departemen teknik elektro, departemen teknik mesin, dan departemen metalurgi dan material. Banyak juga Pak ya? Oke Pak Adit, mungkin bisa diceritakan nih Pak, sejarah awalnya bis listrik ini kayak gimana tuh Pak? Ya, jadi di 2012 itu pemerintah menugaskan kepada 5 perguruan tinggi. UI, UGM, UNS, ITB, dan ITS untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Nah, tapi pada saat itu yang dikembangkan itu adalah city car. Jenis city car. Jadi pada saat itu kita sudah punya roadmap yang pada saat itu rencananya tahun 2018 yang lalu itu city car sudah bisa dijual kepada masyarakat. Nah, tapi pada saat proses pengembangannya itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Banyaklah ya teknis, non teknis dan lain-lain, sehingga kegiatannya terhenti di tahun 2016. Nah, tapi kemudian sebelum terhenti di 2016 kebetulan UI mengembangkan bus listrik konversi. Kenapa kita mengembangkan bus listrik konversi? Karena UI kan punya shuttle bus Bikun atau bis kuning ya. Nah, itu kita convert menjadi kendaraan listrik supaya UI itu bisa betul-betul ramah lingkungan lah, termasuk sarana transportasinya. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 ini pemerintah kemudian menggagas kembali kendaraan listrik untuk dikembangkan. Tapi kali ini pengembangannya sudah diberikan kebebasan kepada masing-masing 5 perguruan tinggi yang tadi ya. Terserah untuk membuat apa terserah gitu Pak ya? Dan kemudian UI berkomitmen untuk mengembangkan bus listrik berukuran besar. Oke. Ya, kenapa berukuran besar kayak tadi itu? Karena kan mau dipakai di dalam lingkungan UI seperti itu. Jadi kita butuh kapasitas gede juga Pak ya? Betul, seperti itu. Itu berarti kan ada proyek dari pemerintah tuh Pak? Berarti kira-kira dana yang dikucurkan berapa sih Pak? Periode 2012 sampai 2016 itu sekitar 13 miliar ya. Dan kemudian yang program yang kedua ini dari 2019 sampai masih ada 1 tahun ke depan itu sekitar 26 miliar. 26 miliar. Oh ya, kira-kira bis UI ini dari 0 sampai jadi kayak gini berapa tuh Pak kira-kira cost-nya? Ya kan kalau kita bicara cost pengembangan tentu berbeda sama harga jual ya. Tapi kalau harga jualnya ini sekitar 4,5 miliar. Oh, udah ada harga jualnya? Udah ada. Jadi kalau udah siap bisa dijual langsung iya ini? Dong. Iya, jadi begitu masyarakat tanya berapa harganya nih? 4,5. Pendanaan itu ada pendanaan riset yang banyak sekali. Iya, pasti banyak, lebih banyak pasti itu. Tapi harga bisnya tidak segitu. Harga jual bisnya tidak sebanyak harga biaya riset yang dikeluarkan. Oke. Berarti siapa tahu besok udah bisa diproduksi massal sama Pak Adi dan tim, bisa dibeli sahabat Kompas TV. Selain itu apa lagi Pak? Cita-cita ke depannya untuk bis ini kira-kira? Utamanya adalah pengembangan teknologi ya, pengembangan teknologi dan itu penguasa teknologinya. Ya, tren kendaraan ke depan itu kan kendaraan otonomus ya. Oh iya. Kendaraan yang tanpa pengemudi. Nah, itu yang sedang kami teliti dan kembangkan sehingga nanti ke depannya
pada saat semuanya memungkinkan, termasuk regulasinya, nah ini kita sudah punya teknologi untuk apa? Untuk bisa menjadikan bus ini bergerak tanpa pengemudi. Seperti Tapi tetap dalam pengawasan, Pak ya. Jadi tentunya, tetap aman. Sobat Kompas tentunya TV. keamanan itu Pasti. yang selalu utama. Kira-kira ini spesifikasi detailnya kayak gimana, Pak? Mobil Iya. Misui ini. Jadi ini ukurannya 12 meter panjang. Kemudian Berarti kayak bis lebarnya- normal, Pak ya? Bis Sekitar normal, 12 bis meter. normal. Iya, karena memang untuk ukuran bis itu memang ada aturannya. Jadi kita nggak bisa bebas. Jadi dengan lebar 2,5, dengan panjang 12, dengan 2 sumbu roda, berat maksimum yang diperkenalkan adalah 16 ton. 16 ton. Seperti itu. Ini saya penasaran, Pak. Mungkin Sobat Kompas TV juga penasaran. Ini diuji kir juga nggak sih, Pak? Seperti yang saya tanyakan tadi. Ya pasti nantinya. Tetap itu kan ya? secara iya, kalau misalkan kendaraan penumpang itu memang secara periodik memang harus diuji. Oh, tapi ini belum diuji, Pak ya? Iya. Oh, oke. Jadi uji tipe setelah itu sertifikasi. Nah, nanti setelah itu bisa diterbitkan surat kendaraan. Nah, untuk setelah terbit surat kendaraan STNK BPKB, Ya. nah itu bisa kita pasarkan kepada masyarakat. Dari 0 sampai 100, Pak, penuhnya berapa lama, Pak, kira-kira? Tergantung dari chargernya. Tergantung Dari sistem charger tentunya. Tapi kalau charger yang paling bagus itu bisa mengisi dari kapasitas yang kosong sampai penuh itu sekitar 1 jam. Apa aja sih, Pak? Nah. Kayak dari mana aja yang ikut kerjasama Iya. buat membangun bis ini? Jadi ini mitra industrinya adalah mobil anak bangsa. Mobil anak bangsa. Mobil Oh, anak iya. bangsa yang mengembangkan desain karoserinya, kemudian sasisnya, rancang bangun bodi ya bersama dengan kami. Alhamdulillah nih ya, dari kegiatan penelitian ini kita bisa membuat startup baru. Startup baru. Startup baru yang keren, betul-betul ternyata kehadirannya itu sangat positif ya, yaitu PT NSAD. Itu membuat controller motor listrik. Oh, berarti udah diproduksi di Indonesia juga kontrolernya? Iya, kontrolernya buatan kita. Kemudian yang membuat motor listriknya itu PT Pindad. PT Pindad. Kemudian yang memproduksi sistem pendingin ruang AC, AC. itu iCool. iCool. Tapi kok desain ini 100% dari UI nih. Desainnya Desainnya. Jadi kalau kita apa ya? bukan liverynya, bentuknya. Oh, bentuknya juga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini, jadi dulu konsepnya depan sama belakang itu sama. Jadi kepengennya saya tadinya kalau orang buta nih Iya. meraba bagian depan sama belakang, dia nggak bisa membedakan mana depan mana belakang. Wah, nggak takut salah arah tuh. Tapi kan nggak mungkin ya. Kenapa? Iya. Karena depan ada wiper kan. Kalau Iya, dia ngeraba-ngeraba ada wiper, tahu dia depan. Kelihatan. Ini rencananya akan kita pasang layar TV yang menampilkan kondisi di depan. Jadi depan kita kasih kamera. Nah ini seolah-olah jadi bolong nih busnya nih. Oh iya, iya. Seperti benar-benar. itu. Inovasi apa lagi, Pak, yang kira-kira bakal disematkan di bis ini? Nah, jadi di sini inovasinya adalah bagaimana kita mendesain dengan material yang beda dari biasanya, dengan desain yang berbeda juga supaya bis ini tetap ringan sehingga nanti jumlah Bisa penumpang memuat banyak juga. Iya, bisa tetap banyak. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Kan Jakarta rawan banjir tuh, Pak. Ini mobil listrik. Apa nggak takut konslet, Pak? Apalagi ini kan mobilnya lebih pendek, Pak. Iya, betul. Low deck. Iya. Kira-kira gimana tuh, Pak? Ya, itu juga menjadi satu persyaratan ya. Jadi memang ada standar yang yang mengatur karakteristik dari komponen-komponen untuk beberapa kondisi seperti misalkan percikan terhadap air atau terendam air, dan ini sudah melalui pengujian dan melampaui standar itu. Iya. Berarti ini tahan percikan doang apa tahan kayak misal agak ngelewatin Iya. banjir gitu mungkin aman nggak, Pak? Kemarin sudah ada pengalaman sih, cuman memang nggak terlalu tinggi genangannya sampai di bawah, tapi tidak sampai masuk ya. Ada safe zone, Mbak? Seberapa kira-kira? Ya sebetulnya kalau kendaraan bis listrik yang ini kan mungkin kalau untuk kenyamanan ya jangan sampai masuk ke dalam lantai ya seperti itu. Tapi airnya. Oh, iya. Tapi sebetulnya posisi tinggi lantai itu jauh lebih rendah dibandingkan komponen-komponen motor listrik dan baterai yang terpasang di bus sebetulnya. Berarti komponennya Ini tinggi-tinggi. di atas decknya? Iya, tinggi-tinggi. Jadi peletakan motornya, peletakan baterainya ini jauh lebih tinggi dibandingkan lantai yang terendah. Oh ya nih Pak Adi nih, sebelum kita sudahi ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Kira-kira bis ini ada jadwal buat keluarnya nggak sih, Pak? Buat ngetesnya atau gimana? Iya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan, ini kan kami berada di akhir tahun kedua dari pengembangan. Masih ada tahun ketiga. Tahun ketiga itu adalah isinya adalah pengujian. Nah, jadi nanti pada saat tahun ketiga ini mudah-mudahan nih startnya bersamaan dengan masa awal perkuliahan semester ganjil besok nih. Sekitar tanggal 17 Agustus ya.
Nah, ini akan rutin nih mulai beroperasi di UI seperti Ini itu. bakal rutin, Pak ya? Iya, karena kan memang fasenya fase pengujian. Oke, Pak Adi, terima kasih Pak ya udah menerima kita di sini. Dengan senang hati. Semoga semua cita-citanya bisa tercapai Pak ya di bis ini. Semoga bisa produksi massal, Ya. bisa semua komponennya diproduksi dalam negeri. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga sahabat Kompas TV udah nonton video ini sampai detik ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Goodbye.